Pada pagi hari ini, saya mencoba berbagi pengetahuan, knowledge sharing kepada kawan-kawan semua, perihal Situational Crime Prevention atau SCP, yang dalam artian pencegahan kejahatan situasional di perkebunan kelapa sawit khususnya. Nah, sebelum itu saya sampaikan riwayat pekerjaan selama bertugas di PTPN. Itu saya pernah bertugas di Musi Landas, di Senabing, di Kebun Bentayan, Kebun Betung Kerawu, Kebun Betung, dan Kebun Sungai Lengi. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah dari seluruh eh, riwayat pekerjaan dan di tiap-tiap kebun itu mempunyai karakteristik permasalahan yang berbeda-beda. Baik dia perbedaan komoditi ataupun memang kondisi lingkungan sosial masyarakatnya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah benang merah yang ingin saya sampaikan perihal dari kebun-kebun yang emang sudah saya bertugas di sana. Itu saya sampaikan adalah eh, terjadi permasalahan pencurian di tiap-tiap kebun. Permasalahan pencurian itu selalu ada. Karena sebetulnya itu menjadi tantangan bagi kita. Perkebunan PTPN 4 Regional 7 di lingkup PTPN, khususnya di Regional 7, itu sebetulnya terletak tidak jauh dari lingkungan masyarakat dan juga pemukiman. Pada dasarnya, dulu nilai positif yang diambil dengan adanya usaha perkebunan yang kita lakukan di sana, itu yang pertama kita bisa menyerap tenaga kerja dari daerah sekitar, sehingga adanya perusahaan merupakan tempat untuk membuka lapangan pekerjaan. Tapi di sisi lain yang menjadi permasalahan adalah pada saat tantangan kita yaitu berbatasan dengan lingkungan masyarakat. Yang lingkungan masyarakat ini kita tidak tahu sosialnya seperti apa, sifat-sifat orangnya seperti apa, yang kemudian banyak juga terjadinya pencurian di perkebunan kita itu dilatar belakangi dengan kemudahan-kemudahan karena berbatasan langsung dengan eh, desa ataupun lingkungan masyarakat. Nah, Pak, yang ingin saya sampaikan adalah apa itu situational crime prevention? Situational crime prevention itu adalah strategi yang bertujuan mengurangi peluang kejahatan seperti pencurian TBS dengan mengubah kondisi dan situasi yang menguntungkan pelaku. Kenapa kok pencurian ini harus kita eh, tindak lanjuti? Karena sebetulnya dampak pencurian TBS itu sangat banyak sekali. Yang pertama jelas terlihat adalah memberikan kerugian bagi perusahaan. Dengan pencurian TBS, losis kita keluar yang harusnya menjadi hasil produksi kita, hasil CPO kita, itu menjadi losis yang tidak bisa kita ambil manfaatnya. Yang kemudian yang kedua terganggunya pertumbuhan tanaman. Kita tahu sendiri saat pencurian TBS dilakukan di areal perkebunan kita, itu jelas sifatnya merusak. Dengan merusak pelepah, pelepahnya jadi jengki, maka sebetulnya pelepah jengki, padahal tanaman itu sangat membutuhkan pelepah daun itu dengan untuk proses fotosintesis, sehingga dengan gangguan-gangguan pengerusakan seperti itu secara jangka panjang pun akan memberikan dampak dengan fotosintesis terganggu, sehingga metabolisme pertumbuhan tanaman terganggu, baik pertumbuhan ataupun dengan pembentukan buahnya, sehingga sangat berdampak besar. Itu jangka panjangnya ya, kemudian di tahun berikutnya tanaman menjadi stres, tumbuh bunga jantan, sehingga bunga betina kita kurang, maka eh, ketersediaan pelepah kita itu menjadi sangat penting untuk kita jaga melalui proses pengamanan ini. Yang kemudian adalah semangat kerja menurun. Kenapa membuat semangat kerja menurun? Karena pencurian-pencurian yang terjadi apabila tidak kita segera tindak lanjuti, itu akan memberikan dampak yang kurang nyaman bagi pekerja kita sendiri. Bahkan
Pemanen saja itu saat memasuki Hanca, kalau itu sudah bekas pencurian itu udah kurang semangatnya. Belum lagi pencurian emang yang sudah masif, sehingga sangat mengganggu pekerja kita. Selain emang sempat mengancam atau bahkan saat pemanen kita melakukan aktivitas kerjanya, kendaraannya dicuri. Nah, itu akan berdampak kepada semangat kerja dari pekerja-pekerja kita sendiri, terutama pemanen. Yang berikutnya, dampak pencurian TBS ini memotivasi orang lain untuk melakukan hal serupa. Karena dia mendapatkan manfaat dari situ, mendapatkan hasil dari situ, sehingga memotivasi orang lain itu untuk melakukan hal yang serupa. Begitulah sangat berbahayanya dampak pencurian TBS yang terjadi. Nah, untuk kemudian ada beberapa strategi pencegahan secara empiris. Yang pertama, preventif. Preventif dalam artian kita melakukan pencegahan di awal. Yang kedua, tindakan represif dan hukum. Dalam artian bagaimana caranya tindakan hukum kita lakukan kepada pelaku sehingga memberikan efek jera dan kejadian pencurian itu tidak berulang. Adapun tindakan preventif di awal, itu ada beberapa strategi. Yang pertama, bagaimana kita eh, meningkatkan kesulitan kita bagi pelaku, meningkatkan risiko, mengurangi keuntungan, dan mengurangi pemicu. Jadi strategi ini bagaimana caranya kita mengontrol agar pelaku itu memahami risiko, memahami kesulitannya, oh nggak untung juga di situ, maka ada beberapa hal yang bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini contoh cara kita meningkatkan risiko. Apa sih arti meningkatkan risiko bagi pelaku? Yaitu menjadikan pelaku merasa kemungkinan tertangkapnya itu lebih tinggi. Saat pelaku akan melakukan niat pencurian, itu dia akan berpikir berkali-kali, wah ini kalau kita masuk nih ke PTPN 4 Regional 7, wah itu bisa-bisa ketangkap kita ini. Nah, tapi ada beberapa langkah yang untuk kita menjadikan agar para pelaku itu merasa seperti itu. Salah satunya adalah, yaitu pertama melakukan patroli rutin, seperti di gambar ini, terus kemudian tandan TBS panen kita berikan notasi dan identitasnya. Yang berikutnya, lakukanlah pengendalian upkeep kebun, sehingga betul-betul pelepahnya rapi, gawangannya bersih, sehingga saat kita melaksanakan patroli rutin, itu memudahkan kita dalam memantau situasi, memantau sekitar kebun kita. Nah, dengan kebersihan kebun, kita bisa melihat dan melaksanakan patroli itu menjadi lebih mudah dalam pemantauannya. Yang kemudian meningkatkan kesulitan, yaitu mempersulit pelaku untuk melakukan pencurian. Melibatkan kegiatan ini sampai level mandor dan pemanen. Salah satunya yaitu dengan membuat belangko laporan kondisi keamanan hancak setiap hari saat briefing. Jadi kita libatkan pemanen itu saat briefing, kawan-kawan semua. Kita membuat belangko setiap tanggal di mana blok kapel dia panen. Kita tanya sampai ke pemanen, gimana situasi hancakmu kemarin? Adakah gangguan keamanan di situ? Jadi kita harus menjalin komunikasi, memperbaiki komunikasi, sehingga betul-betul informasi yang setelah kita dapat dari hancak-hancak di mana diganggunya, blok mana yang terganggu, kemudian kita tuangkanlah dalam bentuk peta areal rawan pencurian. Kenapa peta areal rawan pencurian menjadi penting? Disitulah nanti kita dapat mengambil tindak lanjut atau mengambil solusi-solusi efektif yang kita lakukan di areal rawan tersebut, sehingga kita bisa fokus dalam melaksanakan pengendalian. Salah satunya pembuatan pos jaga, kemudian pembuatan portal untuk membatasi akses keluar masuk, sehingga emang kita persulit karena kita membuat pos jaga dan portal-portal yang kita buat. Yang kemudian yang ketiga adalah mengurangi keuntungan. Dalam artian memastikan pelaku itu sebetulnya tidak mendapatkan manfaat dari kejahatan mereka. Nah, cara-cara seperti ini terkadang kita di kebun ada, TBS-nya ada Pak di seberang paret.
Ada Pak, TBS-nya sudah di seberang pret tapi tidak kita ambil. Maka bagaimana cara kita memastikan pelaku tidak mendapatkan manfaat? Ambil Pak, ambil kepada kawan-kawan semua, ambil. Mau dia 1 tandan, mau 2 tandan, maka saya sampaikan di sini tuh kayak yang di pinggir sungai, kita ambil Pak. Jadi harus kita buat situasi betul-betul di mana dia merasa tidak mendapat untung atau bahkan merugikan. Dapat tandannya kita ambil, dapat kendaraannya kita ambil, dapat alat panennya ambil Pak. Jadi kita membatasi mereka dengan, wah rugi saya. Masuk ke dalam melakukan pencurian, TBS nggak dapat, tapi mobil, motor, alat panen mungkin kita tangkap. Yang kemudian yang keempat, yaitu mengurangi provokasi. Dalam artian provokasi di sini adalah menghilangkan pemicu yang dapat mendorong pelaku itu melakukan pencurian. Salah satunya apa? Salah satunya hindari dari kita, proses panen kita, tertib panen kita, disiplin panen kita. Jangan sampai ada yang losis, Pak. Baik itu losis tandan yang tidak terangkut, baik itu losis brondolan yang tidak terkutip, rotasi panen yang terlambat, itu sebagai pemicu, Pak. Pemicu orang lain masuk untuk memanfaatkan itu dan melakukan pencurian. Yang kemudian adalah adanya TBS restan, maka terkadang beberapa kendala yang mungkin terjadi akibat restan itu apa? Kalau bentuknya itu situasional, misalnya kendaraan kita rusak, kekurangan kita armada, maka sebisa mungkin kita mengumpulkan tandan-tandan restan itu di satu tempat. Tapi kalau jumlahnya banyak, maka pastikan titik-titik sisanya itu di blok mana saja, jumlah TPH-nya berapa, jumlah tandannya berapa. Dan lakukanlah penjagaan pada saat kondisi-kondisi seperti itu, restan itu terjadi, maka lakukanlah penjagaan secara bersama, dibuatnya jadwal, sehingga betul-betul andai pun restan itu tidak bisa kita selesaikan pada saat itu, tapi sudah kita lakukan penjagaan terhadap TBS restan itu, sehingga jangan sampai kita menimbulkan pemicu-pemicu sudah restan tidak dijaga akan memberikan dampak orang lain atau oknum pelaku tadi untuk melakukan pencurian. Kemudian selain tindakan preventif, kita juga melakukan tindakan represif dan hukum, yaitu penindakan hukum terhadap pelaku. Harapannya apa? Harapan tertinggi kita saat melaksanakan penindakan hukum adalah pertama memberikan efek jera, sehingga apabila dia efek jera, yang kedua dia tidak melakukan perbuatan itu berulang. Nah, maka tindakan ini yang pertama, penegakan hukum yang setimpal kepada pelaku dan penadanya. Yang kedua, berkomunikasi aktif dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana sih sebetulnya? Karena ranahnya hukum ini bukan di internal kita, tapi dengan eksternal kita, stakeholder kita dalam hal ini aparat kepolisian setempat. Bagaimana caranya? Yang pertama, untuk langkah-langkah penindakan hukum atau law enforcement, yang pertama kita lakukan persiapan internal. Yang kedua, tindakan setelah kejadian. Yang ketiga, pelaporan kepada kepolisian. Untuk persiapan internal sendiri, dalam artian persiapan data aset berupa jumlah pohon, data hasil panen, terus jumlah tandan panen. Hal itu menjadi penting apabila kita terjadi pencurian, kita bisa mudah mengidentifikasi berapa sebetulnya kerugian yang terjadi yang ditimbulkan oleh pencurian tersebut. Yang kedua, menyiapkan SOP bagi karyawan terkait adanya pencurian. Yaitu tadi seperti kita libatkan, kita buatkan SOP, setiap briefing, kita wawancara, kita berkomunikasi, tanya kondisi hancaknya seperti apa. Nah, dengan hal-hal seperti itu, kita mendapatkan informasi. Yang kedua, pastikan bahwasannya saat kita melakukan patroli, saat kita melakukan pengamanan areal, awalilah dengan melakukan briefing. Di briefing itu kita sampaikan kepada tim pengamanan kita bagaimana kita melakukan body safety,
Sehingga jangan sendiri-sendiri, karena pengamanan di areal kita tidak tahu jumlah pelakunya berapa, sehingga berdampak kepada akhirnya berdampak kepada keamanan kita juga. Nah, ini begitu sangat penting pelaksanaan briefing ini. Sehingga selain penyampaian SOP pelaksanaan patroli, kita juga di situ lakukan doa bersama sehingga pada saat melaksanakan pengamanan kita tetap diberikan keselamatan juga kemudahan. Yang kemudian tindakan setelah kejadian. Saat kita menjumpai kejadian pencurian, diharapkan kita tetap tenang. Yang kedua itu tadi, kita pada saat patroli jangan sendiri. Kenapa? Kita bisa berbagi tugas dalam, pertama ada yang mengamankan lokasi kejadian, juga ada yang membawa barang-barang bukti tersebut. Dan yang paling penting tindakan setelah kejadian adalah bagaimana caranya kita menyediakan saksi, ya, saksi untuk kejadian-kejadian pencurian tersebut. Yang kemudian pelaporan kepada kepolisian. Nah, pada saat pelaporan kepada polisian penting bagi kita untuk menyiapkan identitas pelapor. Pelapor nanti siapa, saksinya siapa, di situ kita berikan surat tugas kepada pelapor yang kita amanahkan sebagai pelapor, bukti kepemilikan hak sah aset kita, baik itu bentuknya GU, baik bentuknya itu izin usaha, dan kemudian bukti-bukti awal kejadian yang lain, seperti tandannya, bloknya mana, dokumentasi bekas panennya mana, itu sebagai syarat untuk pembuatan LP atau laporan kepolisiannya. Kemudian di laporan kepolisian juga kita harus memberikan keterangan. Maka berikanlah keterangan itu yang benar, waktunya, kejadiannya. Nah, itu kita berikan keterangan secara benar. Yang terakhir adalah penguasaan dan pemahaman terhadap undang-undang perkebunan yang berlaku. Sehingga pada saat kita membuat pelaporan ke kepolisian, kita betul-betul bisa fokus itu pasal mana yang akan kita terapkan kepada pelaku-pelaku tersebut. Baik itu pelakunya tertangkap atau pelakunya tidak. Kenapa? Karena menjadi sangat penting, baik pelakunya tertangkap atau tidak, kejadian pencurian harus kita laporkan. Sehingga itu nanti akan berpengaruh terhadap pasal-pasal apa yang ditetapkan. Nah, untuk kemudian, nah ini adalah dinamika perundang-undangan kita. Adapun dinamika ini di sini saya sebutkan kalau untuk di Undang-Undang Perkebunan itu kita ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 107 huruf D. Begitu juga dengan pasal 111 memperjelas bahwasanya pemanen atau pemungut hasil perkebunan tidak sah atau tidak menada hasil perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan atau pencurian merupakan pelanggaran. Namun perlu dicatat, kawan-kawan semua, bahwa sebetulnya pasal ini itu telah dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun nomor 55 PUU Romawi 8 tahun 2010, sehingga pasal ini tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Begitu juga Undang-Undang Perkebunan yang kemudian dianulir dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 perihal Undang-Undang Cipta Kerja. Maka pada saat kita melakukan koordinasi ke kepolisian yang masih relevan untuk kita melakukan penindakan terhadap pelaku pencurian TBS di perkebunan kita, itu salah satunya adalah pasal 363 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan dalam kondisi tertentu yang membuat hukumannya lebih berat daripada pencurian biasa. Pasal ini menjelaskan berbagai keadaan termasuk dalam pencurian dengan pemberatan seperti pencurian ternak, pencurian dilakukan pada malam hari, pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Adapun pasal-pasal 363 ayat 1 itu juga terjabarkan rinci, ada ayat 1 ke 1, ayat 1 ke 3, ayat 1 ke 4, dan ayat 1 ke 5. Begitu juga dengan pasal 363 ayat 2, jika pencurian yang diterangkan pada butir 3 disertai dengan salah satu hal butir 4 dan 5, ini tadi ayat 1 butir 4 dan ayat 1 butir ke-5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jadi tidak 7 tahun. Kalau diikuti dengan butir 3, butir 4, dan butir 5 pencuriannya, maka itu bisa
diancam maksimal penjaranya di 9 tahun. Nah, untuk menguatkan hal itu, ada peneliti Bapak Master Saad Marolituah Purba Tanjung itu tahun 2022 membuat tulisan kejadian di Polres Langkat. Nah, itu menyatakan hal yang kita sebutkan di atas, bahwasannya untuk undang-undang perkebunan tersebut kita tidak bisa tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi, sehingga yang masih relevan mungkin kita menggunakan di pasal 362 dan 363. Yang membedakan di pasal 362 dan 363 adalah kalau 362 itu pencurian biasa, tapi kalau di 363 pencurian dengan pemberatan dengan rincian-rincian yang setelah saya sebutkan tadi. Nah, ini kawan-kawan semua contoh di terbaru tindak pidana yang kita laporkan ke kepolisian, dan itu betul-betul semuanya terproses, Pak. Semuanya terproses. Apabila kita langkah-langkah tadi, bukti-buktinya udah kita siapkan, komunikasi yang baik, harapannya adalah memberikan efek jerak itu terjadi. Dan sekarang saya lihat dari beberapa kali saya mutasi, di sekarang kepolisian juga memberikan atensi lebih terhadap pencurian kelapa sawit. Maka ini momen kita untuk berkoordinasi sebetulnya kepada aparat kepolisian, sehingga dalam penindakan masalah kasus pencurian ini betul-betul memberikan efek jera dan tidak ada lagi kemudahan-kemudahan, entah itu pasal tipiring dan yang lainnya. Karena sebetulnya ini yang ingin saya sebutkan adalah bagaimana caranya kita saat melaporkan kejadian pencurian, tidak hanya saat kita menangkap pelaku saja, tidak hanya saat kita menangkap barang bukti berupa motor dan mobil saja, tidak. Saat kita menangkap tandan sawit pun dengan tanpa alat panen ataupun kendaraannya, kita tertangkap barang bukti ke TBS, kendaraan, alat panen, TSK tidak, ya tetap kita laporin. Karena nanti itu akan menjadi akumulasi laporan yang bisa menyebabkan pada saat nanti pelakunya tertangkap, itu tidak dilakukan atau tidak ditetapkan dengan pasal tipiring karena sudah melakukan kejadian itu berulang-ulang. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, betapa begitu pentingnya pelaporan kita kepada kepolisian, proses-proses terjadinya, berapa kalinya, baik tersangkanya tertangkap atau tidak, itu harus kita laporkan sehingga menjadi akumulasi laporan di kepolisian dan mencatat itu sebagai pencurian yang berulang. Nah, kemudian yang kedua, selain kita melakukan penindakan adalah bagaimana caranya kita berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Maka koordinasi yang kita lakukan yang pertama harus berkomunikasi baik. Jaga komunikasi yang baik dan proaktif dengan penyidik yang menangani kasus tersebut. Selalu pantau perkembangan penyidikannya. Nah, di sini terkadang kita lalai dalam mengawal ini. Kalau perlu setiap minggu ingetin, Pak. Berapa hari itu ingetin, Pak. Sejauh mana penyidikannya, sejauh mana penyidikannya. Apa yang dibutuhkan. Nah, itu kita harus selalu berkomunikasi baik. Sehingga betul-betul fokus pihak kepolisian pun tetap dia terpantau fokus terhadap permasalahan kita. Karena kita pahami sendiri, aparat kepolisian pun tidak hanya fokus mengatasi permasalahan di perkebunan kita, juga ada permasalahan-permasalahan lain. Nah, maka dengan komunikasi yang baik ini, yang intens, kita harapkan, itu mereka juga tetap memberikan porsi perhatian pengamanan terhadap kasus pencurian di perkebunan kita. Yang kemudian, yang kedua, tunjuk perwakilan. Tunjuklah perwakilan, baik dari kita Korps Keamanan yang merupakan personel legal, misalnya kalau kita ada satpamnya, dan juga bagian umum terkait, ada asisten personalia, ada kerani umum dan personalia, yang kita emang bekali untuk bisa sewaktu-waktu kita buat perwakilan, sehingga menjaminkan komunikasi yang terjadi itu bisa juga kita pantau secara terintegrasi kepada kita perkembangannya. Yang kemudian berikan dukungan penuh. Memberikan dukungan selama proses penyidikan, termasuk menyediakan saksi atau bukti tambahan jika diperlukan.
Nah, ini terkadang kita juga lambat dalam memberikan feedback. Kepolisian menyatakan, Pak, kurang data ini. Nah, kita kadang lambat memberikan tambahan-tambahan informasi, tambah-tambahan bukti, tambah-tambahan saksi. Maka betul-betul kita berikanlah dukungan penuh. Yang kemudian saat kita komunikasi baik, biasanya di kepolisian keterbatasan kendaraan untuk cek TKP, kalau kita berikan, Pak, kalau bisa kita berikan. Nah, itulah wujud kita memberikan dukungan penuh selama proses penyidikan dan menjadi atensi positif bagi pihak aparat. Kita ini berperan aktif, berkomunikasi baik, juga memberikan dukungan, akan memberikan efek manfaat yang baik juga terhadap tanggapan aparat kepolisian dengan apa-apa yang kita lakukan. Yang kemudian kerjasama preventif. Kerjasama preventif di sini adalah menjalin kerjasama bidang keamanan dengan pihak kepolisian dan masyarakat sekitar secara berkelanjutan melalui program patroli bersama untuk mencegah terulangnya kejadian di masa yang mendatang. Jadi sempatkanlah, Pak, kita membuat agenda bagaimana caranya kita melibatkan selain emang BKU dan satpam kita yang ada di unit kebun, itu kita juga sesekali mengundang mereka untuk melakukan patroli gabungan bersama. Sehingga termonitorlah lingkungan perkebunan kita, sosial masyarakat kita berbatasan dengan siapa, sehingga menjadi betul-betul kerjasama yang baik, tidak hanya kerjasama sesaat saat kita ada kasus pencurian saja. Dari semua hal itu, proses-proses tadi memulai dari preventif, penindakan hukum, penguasaan terhadap pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku, maka diambillah kesimpulan bahwasanya kita sebagai planters itu harus sigap, Pak. Kawan-kawan semua, kita harus menjadi planters yang sigap. Yang pertama adalah solid. Solid di sini dalam artian semua kita harus berpikir bahwasanya kita bertanggung jawab terhadap keamanan aset perusahaan kita. Kenapa kita harus solid? Jangan sampai, Pak, di tim kita sendiri kita tidak kompak. Karena tantangan itu terkadang ada, tantangan yang datang kepada kita itu justru dari rekan-rekan sendiri. Ngapain sih? Sok betul patroli-patroli, nggak ada penghargaannya itu, sok pahlawan lah itu ada itu secara mental mengganggu pola pikir kita bahwasannya sebetulnya semua kita ini bertanggung jawab menjaga keamanan aset perusahaan. Kenapa? Karena saya yakin kita di masing-masing kebun, di masing-masing bagian, kita sebetulnya posisi sekarang sedang menjaga keberlangsungan hidup masing-masing kita dengan bekerja di perusahaan ini. Kita sedang menjaga keberlangsungan hidup kita, keluarga kita, melalui bekerja di perusahaan ini. Cara kita menjaga keberlangsungan hidup bagaimana? Ya, caranya kita menjaminkan bahwasannya keberlangsungan hidup perusahaan kita juga berkelanjutan. Nah, maka rasa memiliki kita harus kita tingkatkan bahwasannya yang harus kita jaga keberlangsungan hidup perusahaan ini, yang kemudian menjaminkan, memberikan keberlangsungan hidup pada kita semua. Yang kedua, I adalah integritas. Dalam arti tegas dalam bertindak, tidak memberikan peluang kompromi kepada pelaku, dan kita sebagai insan planters perusahaan jangan terlibat. Tegas dalam bertindak dan tidak memberikan peluang kompromi kepada pelaku. Nah, ini tantangan yang juga hadir di mana kita ini sebagai perusahaan berada di lingkup berbatasan dengan masyarakat. Yang kepala desanya nilpun, yang nanti tokoh masyarakatnya nilpun minta bantu. Itu kalau bisa tidak ada memberikan peluang kompromi, Pak. Karena sebetulnya ini merupakan hal yang berbeda daripada tanggung jawab sosial kita, merupakan hal yang berbeda
dengan kasus pencurian karena tindak kejahatan sama tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat merupakan sebuah hal yang berbeda. Maka mari kita sama-sama menjaga integritas kita dalam menindaklanjuti terutama perbuatan-perbuatan kejahatan pencurian yang terjadi di dalam unit kebun kita. Yang berikutnya adalah G-nya, gaul. Harapannya kita sebagai planters perkebunan di perusahaan ini itu berkomunikasi aktif. Berkomunikasi aktif, yaitu tadi kita menjalin komunikasi aktif kita ke stakeholder, ke tokoh masyarakat, baik ke tokoh adat, Karang Taruna, yang di situ kita sampaikan bahwasannya input-input positif untuk tidak mengganggu perkebunan kita itu dengan kegiatan-kegiatan pencurian. Membuat jejaring informasi dalam artian membuat jaring informasi ini adalah dalam saya melaksanakan amanah pekerjaan di beberapa kebun yang sudah saya tempati adalah bagaimana kita juga butuh informasi itu dari luar, Pak. Kita buat di situ eh, hubungan kekerabatan yang baik, kita membuat jejaring informasi, bahwasannya apa? Bahwasannya nanti informasi terkait itu bisa dari luar, bisa dari luar, bisa dari pemilik kebun di dekat kebun kita, atau bisa orang luar yang emang sebetulnya tidak menghendaki di desanya itu dilalui oleh pelaku-pelaku untuk membawa hasil curian ke keluar. Yang berikutnya berhubungan baik dengan stakeholder dan aparat, ini yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana caranya berkomunikasi dengan aparat desa, dengan aparat hukum setempat, aparat kepolisian, tokoh adat, tokoh masyarakat, jalinlah hubungan baik. Sehingga betul-betul saat kita melakukan tindakan hukum, tidak akan berdampak dan tidak akan menimbulkan gesekan-gesekan lain yang kemudian menjadi permasalahan lain yang menghabiskan waktu kita, menghabiskan pikiran kita untuk menanggapi itu. Yang kemudian A-nya adalah antusias. Bagaimana masing-masing kita menumbuhkan semangat berjuang dan pantang menyerah. Saya yakin teman-teman di kebun ngerasa, wah ini kok nggak selesai-selesai. Oh ini kok selalu ada. Tapi yang paling penting adalah bagaimana semangat kita berjuang dan pantang menyerah mengatasi pencurian itu. Karena kalau semangat kita sudah tidak ada, kita sudah menyerah, apalagi yang bisa kita andalkan itu. Maka pentingnya yang pertama adalah menumbuhkan semangat berjuang dan pantang menyerah. Yakinkan bahwasanya perusahaan ini adalah rumah kita, rumah yang kita harus jaga, rumah dan perusahaan yang harus kita pastikan keberlangsungan usahanya, keberlanjutan usahanya, maka begitu penting semangat berjuang dan pantang menyerah yang harus kita ciptakan untuk perusahaan yang kita cintai ini. Yang terakhir adalah patuh, dalam artian menjalankan tugas dengan prinsip kehati-hatian, menjalankan aturan berlaku yang di perusahaan dan hukum yang berlaku di NKRI. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dan saya ingatkan kepada kawan-kawan semua. Prinsip kehati-hatian ini saat kita mengatasi pencurian, melakukan patroli rutin, itu penting tadi kita lakukan briefing sebelum melakukan patroli. Di situ kita sampaikan SOP-nya seperti apa. Saat melakukan patroli jangan sendiri-sendiri sehingga ada body safety-nya. Nah, yang prinsip-prinsip seperti itu betul-betul kita jaga sehingga selaras antara semangat kita melakukan pengamanan juga diiringi dengan keselamatan, kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan patroli rutin kita untuk tujuan pengamanan pencurian. Nah, berkaitan dengan menjalankan aturan yang berlaku di perusahaan dan hukum yang berlaku di NKRI adalah bagaimana kita harus paham. Saya yakin terkadang kita begitu kesalnya nih, kita sudah begitu kesalnya dengan kejadian pencurian yang terjadi.
emosi sudah memuncak, sehingga terkadang saat kita menangkap seorang pelaku, emosi itu terluapkan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita harus tahu batasan-batasan itu. Maka saat kita tertangkap, proses saja secara aturannya, tidak perlu kita bertindak anarkis berlebihan sehingga menyebabkan kemudian permasalahan itu jadi berubah. Permasalahan itu jadi berubah. Yang malah nanti menjadi permasalahan lain dan bahkan ujung-ujungnya tetap merugikan kepada kita semua. Maka yang ingin saya tekankan kepada kawan-kawan semua di sini, mari kita menjadi insan planters yang sigap untuk mengatasi permasalahan pencurian di unit kebun kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan pengingat bagi kita semua. Pada dasarnya kita adalah insan perusahaan dan semoga saya yakin kita semua sedang berjuang dengan tantangan dan pertarungannya masing-masing di tiap-tiap kebun. Saya berdoa semoga kita tetap diberikan kemudahan, keselamatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam menjalankan amanah yang diembankan kepada kita. Yakinlah kita sedang berjuang untuk keberlangsungan hidup kita masing-masing. Caranya, ya kita pastikan bahwasanya keberlangsungan hidup perusahaan kita itu tetap berkelanjutan. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.